Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat YouTube, sobat-sobat teknisi parabola. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa sobat-sobat kita, yang mana ada beberapa sobat-sobat kita yang menanyakan bagaimana caranya mendownload sebuah file software atau file SW dari aplikasi Facebook. Jadi kemungkinan ada beberapa sobat-sobat kita yang merasa kesulitan atau bahkan tidak bisa mendownload sebuah file SW atau software untuk receiver yang berada di aplikasi Facebook. Maka di sini saya akan berusaha memberitahukan caranya buat sobat-sobat yang belum berhasil atau merasa kesulitan untuk mendownload file SW atau file software untuk receivernya melalui aplikasi Facebook ya. Memang sebagaimana telah kita ketahui bersama, banyak sekali sobat-sobat kita yang men-share atau membagikan file-file SW atau file-file software untuk sebuah receiver yang sobat-sobat kita bagikan di grup-grup Facebook, yang mana file-file tersebut setelah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh software standar atau software receiver yang bawaan dari pabriknya. Jadi pada umumnya software-software atau SW yang sobat-sobat kita bagikan itu telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh software standar pabrikan. Misalnya ada beberapa software yang telah dimodifikasi untuk dapat membuka channel-channel tertentu atau bisa membuka ajakan-ajakan tertentu misalnya. Nah, ada juga file software receiver yang di dalamnya telah diisikan kode-kode ajakan, baik itu kode ajakan Biscay maupun kode ajakan jenis yang lainnya, sehingga ketika kita membuka channel-channel tertentu yang di situ seharusnya dia terajak, maka secara otomatis akan bisa terbuka. Ada juga sobat-sobat kita yang memodifikasi software itu dengan auto-bis bahasanya ya. Jadi ketika ada sebuah channel yang teracak, maka dia akan secara otomatis mengganti kode ajakan atau memperbarui kode ajakan yang lama dengan kode ajakan yang terbaru. Dan mungkin masih banyak lagi kelebihan-kelebihan dari software-software yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tentunya buat sobat-sobat kita yang tidak memiliki kemampuan untuk memodifikasi sebuah file software, maka dapat mengunduh atau mendownload file-file yang telah dibagikan oleh sobat-sobat kita yang lain. Namun ternyata ada beberapa sobat-sobat kita yang merasa kesulitan atau bahkan mengalami kegagalan ketika berusaha untuk mendownload atau mengunduh file-file tersebut. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mendownload file-file tersebut, yaitu file-file software untuk sebuah receiver dengan menggunakan aplikasi Facebook. Dan di sini saya akan mencontohkannya menggunakan aplikasi Facebook Lite. Jadi buat sobat-sobat yang ingin mengikuti tutorial ini, maka seharusnya sobat-sobat siapkan dulu aplikasinya, yaitu aplikasi Facebook Lite. Bisa sobat-sobat download di Play Store ya. Oke, setelah sobat-sobat memiliki aplikasinya atau sobat-sobat telah mendownloadnya, sekarang akan kita mulai bagaimana caranya supaya kita bisa mendownload file-file di grup, yaitu file-file software yang kita inginkan. Namun sebelum saya lanjutkan videonya, buat sobat-sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan silahkan simak video saya ini sampai selesai, jangan di skip supaya bisa benar-benar difahami. Karena seringkali banyak sobat-sobat yang menanyakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada atau sudah saya jelaskan di video saya tersebut. Itu supaya tidak nantinya gagal paham, supaya simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya ya, aplikasi Facebooknya. Ini dia aplikasinya, saya sudah punya ya aplikasinya, dan sekarang akan saya buka.
Oke, nah ini sudah terbuka, ini aplikasi Facebooknya ya, dan ini adalah salah satu akun Facebook saya ya. Sekarang kalau sudah terbuka seperti ini, kemudian kita pencet tanda garis 3 yang berada di pojok kanan ya. Oke, kalau sudah kita pencet maka akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita cari pengaturan. Nah, oke, ini dia pengaturan ya. Kita masuk ke pengaturan, kita pencet pengaturannya. Oke, sudah terbuka ini pengaturannya. Kemudian kita menuju ke akses informasi Anda. Jadi di sini ada tertulis akses informasi Anda. Kita oke atau kita pencet. Oke, akan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian kita scroll lagi ke bawah, kita cari riwayat pembayaran. Ini dia riwayat pembayaran, kita oke atau kita pencet. Nah, maka akan muncul tulisan yang seperti ini ya. Nah, kemudian kita oke lagi atau kita pencet lagi. Oke, itu dia akan muncul tampilan yang seperti ini ya. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita pilih notifikasi atau kita pencet notifikasi ya. Nah, kemudian akan muncul tampilan yang seperti ini. Kita scroll lagi ke bawah, kemudian kita pencet atau kita pilih pengaturan notifikasi. Oke, nah, kemudian akan muncul tampilan yang seperti ini ya. Kalau sudah muncul tampilan yang seperti ini, kemudian kita pencet atau kita pilih postingan grup. Nah, maka akan muncul grup-grup yang mana kita menjadi anggota di dalamnya. Jadi ini contohnya ya, seperti ini. Jadi yang ada di sini, yang muncul di sini, grup-grup yang muncul di sini, yaitu grup-grup yang mana saya berada atau saya menjadi anggota di dalamnya. Jadi buat sobat-sobat yang belum menjadi anggota di dalamnya, maka tidak akan tampil atau tidak akan ada di sini ya nama-nama grupnya ya. Jadi di sini akan tampil grup-grup yang mana sobat-sobat sudah menjadi anggota di dalamnya, maka akan muncul nama-nama grupnya di sini ya. Nah, baru kemudian kita pilih grup mana yang akan kita ambil atau kita download atau kita unduh filenya. Nah, misalnya di sini saya memberikan contoh, saya akan mencari filenya di grup forum satelit misalnya. Nah, ini dia, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Dan di sini ini bisa dilihat ini ya, yang paling bawah ini tertulis file ya. Nah, jumlahnya 121 file ini ya. Nah, sekarang kita oke, kita buka. Nah, ini dia nama file-filenya ini ya. Di sini ada K5S misalnya, ada GX6605 misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal pilih saja mana file yang paling cocok dengan receiver kita. Jadi buat sobat-sobat, jangan sampai salah memilih file ya. Karena ketika sobat-sobat nanti salah memilih file dan mengupgradekan file tersebut ke receiver sobat-sobat, maka yang terjadi receiver sobat-sobat nanti bisa rusak ya, atau bisa error, yang pada umumnya dikenal dengan kerusakan mata merah ya. Itu adalah salah satu akibat dari ketika mengupgradekan file pada receiver, file yang diupgradekan itu salah. Jadi sobat-sobat harus benar-benar teliti, jangan sampai salah dalam memilih softwarenya ya. Dan saya sarankan sebelum sobat-sobat memilih software, sobat-sobat cek dulu di receiver sobat-sobat ya. Biasanya di menu informasi itu biasanya ada tertera, jadi jenis file apa yang cocok atau jenis file apa yang dipakai oleh receiver sobat-sobat. Nah, sobat-sobat cari file yang jenisnya sama ya, jangan sampai salah ya. Jenisnya sama dan ukurannya pun kalau bisa yang sama. Karena ini salah satu contoh, misalnya ada K5S 8MB, ada juga K5S 4MB ya. Nah, kalau bisa coba cari yang
sama. Nah, misalnya sobat-sobat menggunakan software K5S yang 4 MB, maka sobat cari file K5S yang 4 MB juga. Supaya apa? Supaya memudahkan sobat ketika mengupgradekan file tersebut ke receiver sobat tanpa harus memodifikasinya lagi. Oke, di sini saya akan mencontohkan ya. Misalnya saya akan mendownload sebuah file, ini dia nih, file V2 new coronet ini misalnya ya ini. Nah, kita klik saja atau kita oke. Nah, seperti ini, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik saja bagian ini ya, atau kita oke saja bagian ini. Nah, maka kita akan diarahkan untuk mengunduh atau untuk mendownload. Maka di sini kita tinggal klik saja, kita klik unduh. Oke, di situ sudah mulai ya proses downloadnya. Coba kita cek. Nah, itu dia ya. Itu proses downloadnya sudah mulai ya. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai ya. Oke, itu dia proses downloadnya telah selesai ya ini ya. Nah, ini sudah selesai proses downloadnya, dan artinya kita sudah memiliki file yang kita inginkan tadi ya. Nah, kemudian kita kembali ya. Sekarang akan kita cek apakah benar sudah tersimpan atau sudah terdownload ya. Kita akan cek di manager file ya. Nah, biasanya kalau saya menyimpan file download tersebut di memori internal ini ya. Nah, mungkin sobat yang lain bisa berbeda-beda ya menyimpannya. Tidak mesti di situ ya. Tapi kalau saya kebetulan saya menyimpannya di situ. Kemudian biasanya akan tersimpan di folder download ini ya. Coba kita cek apakah benar. Nah, ini dia ya. Ini dia sudah masuk, ini yang paling bawah ini ya. Ini V2 new coronet ini ya. Ini dia, ini file yang kita download tadi ya. Karena file ini tersimpannya di memori internal ya, atau di memori HP, maka untuk bisa digunakan file ini harus kita pindah dulu atau kita salin dulu ke memori eksternal ya. Buat sobat yang tidak memiliki laptop, jadi harus kita pindahkan dulu atau kita salin ke memori eksternal. Baru kemudian nanti kalau sudah tersalin atau sudah tersimpan di memori eksternal, nah, kemudian memori tersebut kita cabut. Kemudian sobat-sobat gunakan care reader. Kemudian sobat-sobat masukkan atau sobat-sobat tancapkan di care reader. Lalu care reader tersebutlah yang dicolokkan ke receiver. Namun buat sobat-sobat yang memiliki laptop ya, bisa juga file ini sobat langsung salin ke flash disk misalnya menggunakan laptop ya. Nah, kemudian flash disk tersebut yang dicolokkan ke receiver untuk diupgradekan filenya ke receiver yang kita inginkan. Oke sobat-sobat, mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung saya dengan like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.